Ya, pemirsa, kita sampai di segmen terakhir, kita masih berbicara mengenai pendidikan nasional. Masih bersama dengan saya, Pak Anies. Pak Anies, kemudian kita berbicara mengenai isu yang lain. Ini adalah pemerataan pendidikan. Apakah menurut Anda sebetulnya kualitas pendidikan di perkotaan dan di daerah ini sama? Dan kemudian persoalan itu di mana? Kita belum. Jadi di kota-kota besar kualitasnya secara umum lebih tinggi. Dan salah satu faktornya adalah karena tuntutannya juga lebih tinggi. Orang tua di kota lebih menuntut sekolah untuk menghasilkan prestasi-prestasi daripada orang tua yang latar belakangnya belum tentu kelas menengah seperti di kota-kota besar. Jadi sekarang kita harus meningkatkan kualitas itu, dan sebaran dari sekolah-sekolah berkualitas juga masih relatif terkumpul. Kinerja atau prestasi kualitas guru juga masih bervariasi. Tapi kunci untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan kita di daerah itu sebetulnya apa, Pak Anies? Kalau saya melihat kuncinya ada pada guru. Jadi bagaimana kita mendorong peningkatan kualitas guru, kemudian dinilai, dimonitor terus gurunya, sehingga nanti produknya, didikannya akan bisa meningkat pula. Perhatikan saja, anak-anak yang berhasil itu hampir selalu ya adalah produk dari guru-guru yang baik. Jadi menurut saya konsentrasinya pada guru. Nah, kalau guru maka ada 3 masalah utama. Satu adalah distribusi yang tidak merata. 66% sekolah di daerah terpencil itu kekurangan guru. Tapi juga 23% di kota kekurangan guru. Di kota-kota. Tapi ada 34% sekolah di kota yang kelebihan guru gitu. Jadi distribusi tidak merata. Kemudian yang kedua, kualitas. Kualitasnya harus ditingkatkan. Mutunya itu harus lebih baik. Apalagi sekarang ada kurikulum baru dan lain-lain. Apabila kualitas guru ini tidak ditingkatkan, apapun hal baru yang kita titipkan pada guru, efeknya nggak akan berubah banyak. Kemudian yang ketiga adalah faktor kesejahteraan yang tadi kita sudah diskusikan. Nah, jadi saya melihat untuk kita bisa meratakan, maka kualitas gurunya tingkatkan. Yang kedua adalah lembaga pendidikannya. SD ada di mana-mana, tapi lulus SD belum tentu ada SMP-nya. Dan kalau ke SMP itu harus pindah pulau, atau turun gunung, atau jalan kaki sekian jam, maka kemungkinan besar anak-anak kita tidak melanjutkan sekolah. Padahal prinsip saya dan selalu saya sampaikan, Indonesia ini berjanji akan mendidik setiap anak. Lokasi lahirnya boleh di mana saja, tapi peluang untuk terdidik harus sama. Jadi pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas kita, amat penting. Ini menjadi lebih krusial karena kita punya bonus demografi. Bonus demografi itu artinya anak-anak generasi baru kita banyak. Dan mereka akan jumlahnya amat besar. Tapi jika tidak terdidik, maka mereka akan jadi beban. Terdidik itu beda dengan sekolah ya. Tetapi lewat institusi sekolah kita bisa mendidik secara masif, sistematis. Nah, anak-anak yang masuk sekolah sampai pendidikan SMA atau SMK, hari ini masih sangat terbatas. Seperti saya katakan tadi, lulusnya 2,3 juta, SMK, SMA, masuknya 5,6, separuh. Ini yang harus kita dorong agar semua orang bisa sekolah minimal sampai SMK atau SMA. Itu kunci untuk kita bisa meratakan pendidikan kita di Indonesia. Pak Anies, lalu kemudian kalau begitu banyak persoalan di dunia pendidikan kita, lalu apa yang bisa kita rayakan di Hari Pendidikan Nasional kita? Menurut saya begini, salah satu cara merayakannya adalah tunjukkan sisi cemerlang. Kita kalau bicara pendidikan yang digambarkan tawuran, memang menarik di TV gitu. Kelihatan ada conflicting gitu. Terus ada perkelahian, ada. Indonesia ini suram, Mas. Kalau kita selalu memangkas percaya diri kita dengan gambaran sisi gelap Indonesia. Tunjukkan guru-guru teladan, tunjukkan sekolah-sekolah berhasil, tunjukkan komunitas-komunitas yang menjadi komunitas belajar. Republik ini punya begitu banyak contoh kebaikan, contoh keberhasilan pendidikan.
Dan itu yang bisa menjadi inspirasi, itu menggerakkan. Orang lalu melihat berita di televisi, cerita tentang komunitas pendidikan, cerita sekolah berhasil, mereka kemudian mengatakan, saya ingin sekolah saya seperti itu, saya ingin kampung saya seperti itu. Tapi kita sendiri sering justru lebih suka memangkas percaya diri kita. Lihat Bung Karno nih, ini contoh. Bung Karno itu besar di saat 95% penduduk buta huruf. Tapi beliau tidak pernah mengatakan, kalian semua buta huruf, kalian semua terbelakang. Tidak, Bung Karno itu tunjukkan negeri ini kaya alamnya, hebat manusianya, beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Padahal 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Tapi beliau tidak pangkas percaya diri kita. Ini yang menurut saya harus dibangun lagi. Jadi di hari pendidikan ini, mari kita rayakan keberhasilan orang-orang yang kerja keras, tulus ikhlas, di berbagai pelosok, di kota-kota, di desa-desa, yang mereka memikirkan tentang masa depan. Guru-guru berdedikasi, tunjukkan itu, maka kita akan menyaksikan bahwa Indonesia punya masa depan dan Indonesia punya orang-orang terbaik yang mau turun tangan memikirkan pendidikan anak-anak kita. Pak Anies, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita Sama-sama. tunggu bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia. Selamat pagi, Pak Anies. Thank you. Terima kasih.